Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan refrat pada siang hari ini dengan judul Kejadian Disfagia Akibat Intubasi Endotrakeal. Yang saya hormati pembimbing saya Dr. Agus Surono. Terima kasih dokter sudah menyediakan waktu untuk membimbing dan menghadiri refrat saya pada siang hari ini. Yang saya hormati staf pengajar yang juga berkenan hadir, dan yang saya hormati juga teman-teman residen dan dokter muda. Baiklah, langsung saya bacakan referat saya bahwa intubasi endotrakeal adalah suatu prosedur memasukkan pipa endotrakeal bisa melalui hidung ataupun mulut hingga mencapai trakea dibantu oleh alat laringoskop. Tujuannya untuk mempertahankan jalan nafas, menyediakan oksigen ke paru-paru, dan sebagai saluran untuk obat-obat anestesi yang mudah untuk menguap. Lalu disfagia itu sendiri bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala yang mendasari penyakit tertentu yang membutuhkan intervensi. Sehingga bila kita terlambat dalam intervensi, maka mungkin terjadi komplikasi seperti dehidrasi, malnutrisi, terlambatnya memulai feeding secara oral, aspirasi, semakin lama waktu perawatan di rumah sakit, hingga yang terburuk kematian. Yang menjadi rumusan dalam referat ini adalah insidensi disfagia yang diakibatkan oleh prolonged endotracheal tube intubation masih diperdebatkan. Sehingga kita perlu mengetahui insidensi disfagia pada pasien pasca intubasi endotrakeal dan karakteristik lain yang mungkin sebagai faktor risiko tambahan serta teori-teori lain yang mungkin. Tujuan dari penulisan referat ini adalah untuk memahami dan mengidentifikasi lebih dini faktor-faktor yang berperan untuk meningkatkan risiko disfagia pada pasien dengan prolonged endotracheal tube intubation. Sehingga kita nanti dapat mengurangi insidensi disfagia, merencanakan tindakan pencegahan ataupun intervensi awal dengan tim dari berbagai disiplin ilmu, dan juga mampu mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Seperti yang kita ketahui bahwa fase menelan itu ada 4 tahap. Dalam gambar kita bisa lihat secara bersama-sama, gambar 1 adalah fase persiapan oral, gambar 2 adalah fase oral, gambar 3 dan 4 adalah fase faring. Gambar 5 fase faring esofageal dan gambar 6 adalah fase esofageal. Nah, pada fase persiapan oral, di situ bolus diubah menjadi bentuk dan ukuran yang siap untuk ditelan. Kemudian terjadi kontraksi otot intrinsik lidah yang menyebabkan lidah terangkat anterior dan posterior hingga mengenai palatum durum dan akan menjauhi dinding faring posterior. Kemudian bolus akan menyentuh arkus faring anterior, uvula, dan dinding posterior sehingga terjadi refleks faring. Arkus faring oleh kontraksi muskulus palatofaring yang dipersarafi oleh nervus 9, 10, dan 11 kemudian terangkat sambil dikirimnya sensoris ke pusat menelan di batang otak. Lalu pada fase faring terjadi kontraksi dari muskulus tensor veli palatini yang dipersarafi oleh nervus 5, lalu muskulus clevator veli palatini yang dipersarafi oleh nervus 9, 10, dan 11 yang menyebabkan palatum terangkat, kemudian uvula tertarik ke atas dan posterior sehingga menutup nasofaring. Lalu terjadi juga kontraksi dari muskulus genioglossus yang dipersarafi oleh nervus 12, muskulus arioepiglottica yang dipersarafi oleh nervus 9 dan 10, dan muskulus cricoarytenoid lateral yang dipersarafi oleh nervus 9 dan 10 yang menyebabkan aduksi dari pita suara. Lalu kontraksi dari muskulus pilohioid yang dipersarafi oleh nervus 7, geniohyoid yang dipersarafi oleh nervus 12, dan konstriktor faring superior, media, dan inferior yang dipersarafi oleh nervus 9, 10, dan 11 menyebabkan faring tertekan ke bawah dan terjadi relaksasi dari muskulus cricofaring. Lalu fase terakhir yang terjadi secara involuntar adalah fase esofageal, di mana terjadi relaksasi dari introitus esophagus dan dimulailah fase esofageal. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa inervasi dari proses menelan bisa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti yang tampak pada gambar ini, bahwa kondisi trauma pada otak atau kondisi stroke
pasien dengan penurunan kesadaran dan pengaruh obat-obatan dapat langsung mempengaruhi korteks atau mempengaruhi pusat menelan di batang otak yang nantinya akan mempengaruhi nervus cranialis dan otot-otot menelan. Lalu biasanya memang pasien yang terintubasi biasanya memang mengalami juga polineuropati ataupun pasien yang di dalam perawatan di ICU yang terpasang intubasi endotrakeal juga terjadi kelemahan dari otot-otot yang dapat mempengaruhi otot-otot menelan. Dan pasien yang dalam perawatan ICU juga dalam keadaan posisi tidur juga bisa terjadi reflux dari gastroesofageal yang mempengaruhi reseptor sensoris pada orofaring, laring, dan esofagus yang nantinya akan mempengaruhi nervus cranialis 5, 9, dan 10. Dan yang akan kita bahas pada tinjauan pustaka pada kali ini adalah intubasi endotrakeal bisa karena trauma langsung yang akan mempengaruhi nervus cranialis, kemudian nanti akan mempengaruhi otot menelan, atau langsung dapat mempengaruhi reseptor sensoris di orofaring, laring, dan esofagus. Normal breathing, inhalation, and exhalation. Lalu untuk pada orang normal, remaja dan dewasa sehat, proses menelan akan menghentikan proses bernafas yaitu pada fase faring. Ya, hal ini dipengaruhi oleh koordinasi dari nervus 10 dan cabang sensoris dari nervus 9. Aspirasi selama proses menelan, hal ini bisa bergantung akibat koordinasi yang bagus antara penutupan laring atau penghentian proses menelan saat respirasi dan membukanya segmen atas dari esofagus. Kita lanjut ke prevalensi disfagia yang dihubungkan dengan intubasi endotrakeal. Jadi prevalensi disfagia ini sangat bervariasi. Ada studi yang mengatakan 3% hingga 62%, namun studi lain mengatakan 44% hingga 62%. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan karakteristik dan diagnostik dari pasien. Lalu penelitian oleh Leder menyebutkan bahwa pasien yang terintubasi sekitar 2-26 hari beresiko disfagia sekitar 45%. Lalu penelitian oleh Ajemian menyebutkan bahwa disfagia mungkin terjadi bila pasien terintubasi sekitar 8 hari. Penelitian oleh Barker menyebutkan bahwa pasien yang terintubasi endotrakeal lebih dari 48 jam meningkatkan risiko disfagia sebesar 34 hingga 56%, dengan 82,3% terjadi pada fase faring. Lalu penelitian Oliveira menyebutkan bahwa pasien yang terintubasi 8-14 hari memiliki resiko disfagia sebesar 35,9%, dengan resiko aspirasi sebesar 24,9%. Hal ini 5,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang terintubasi kurang dari 8 hari. Lalu istilah dari prolonged endotracheal tube intubation. Kapan kita katakan prolonged? Ada literatur yang menyebutkan bahwa bila lebih dari 48 jam kita katakan prolonged endotracheal tube intubation. Namun ada juga literatur yang menyebutkan 24 jam hingga lebih dari 8 hari. Kemudian ada 6 teori yang bisa kita kaitkan dengan disfagia yang dihubungkan dengan prolonged endotracheal tube intubation. Di antaranya trauma, kelemahan neuromuskular, penurunan sensoris, gangguan kognitif, reflux gastroesofageal, dan ketidaksesuaian proses bernafas dan menelan. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa intubasi endotrakeal dapat menyebabkan trauma laring secara langsung, sehingga terjadi mungkin granulasi, hematoma, edem, subluxasi dari arytenoid, maupun kompresi dari nervus laryngeal recurrent. Lalu, pasien yang terintubasi otomatis glotisnya akan membuka dalam waktu yang lama, sehingga bisa saja terjadi penurunan dari refleks glotis yang menyebabkan penurunan sensasi dari laring. Lalu pasien yang terintubasi endotrakeal biasanya memang pasien yang dalam perawatan lama sehingga terjadi diffuse muscle atrophy yang bisa berakibat kelemahan juga pada otot lidah, faring, hipofaring, dan laring. Kemudian pada pasien yang terintubasi endotrakeal juga terjadi gangguan koordinasi pada proses respirasi dan menelan. Nah, proses ini nanti pada akhirnya dapat menyebabkan komplikasi berupa aspirasi atau
ketidaksesuaian antara refleks batuk di refleks glotis. Sehingga kita dapat bisa menyimpulkan bahwa disfagia yang dikaitkan dengan prolonged endotracheal tube intubation dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Langsung dalam hal ini mungkin proses saat melakukan intubasi, durasi lamanya pasien terpasang intubasi endotracheal, lalu ukuran pipanya yang tidak sesuai, dan kemudian secara tidak langsung bisa kita kaitkan dengan membukanya glotis dalam waktu yang lama yang menghambat pergerakan alami dari muskulus laring dan faring. Lalu bagaimana kita dan kapan kita melakukan evaluasi dari fungsi menelan pasca ekstubasi? Memang belum ada literatur yang mengatakan dengan tepat kapan waktu yang ideal untuk menilai dan mengevaluasi fungsi menelan. Beberapa literatur menyarankan menunggu 48 jam setelah ekstubasi. Ada juga yang menyarankan setelah 24 jam sudah boleh dilakukan evaluasi. Namun yang harus kita garis bawahin bahwa kita harus mengetahui riwayat kondisi medis pasien sebelumnya. Bagaimana riwayat intubasinya atau memang pasien sebelumnya tertrakeostomi. Bagaimana status respirologi pasien saat ini dan status mental dan nutrisi pasien saat ini. Dari klinis, kita bisa curiga pasien itu mengalami disfagia sebagai evaluasi awal dengan melihat tanda-tanda pasien batuk, rasa tercekik, kualitas vokal seperti tutup sekret, mengeluarkan air liur maupun kesulitan menelan makanan padat maupun cair. Lalu, apa parameter yang bisa kita lakukan untuk menilai derajat keparahan disfagia dan risiko aspirasi? Salah satunya dengan Mann Assessment of Swallowing Ability atau MASA. Lalu kita dapat menilai melalui video fluoroskopi atau FIS, sehingga nantinya kita dapat melihat tingkatan fungsi menelan melalui Functional Oral Intake Scale. Nah, ini berikut adalah Mann Assessment of Swallowing Ability atau MASA. Jadi ini adalah suatu assessment penilaian untuk melihat resiko disfagia dan aspirasi. Jadi ada 24 item, mulai dari bagaimana kesadaran pasien, kooperatif atau tidaknya, terus apakah ada disfasia, dispraksia, disartria, bagaimana menutup mulut, lalu pergerakan lidah, kekuatan lidah, ada refleks muntah, terus dan lain-lain. Ini nanti ada 24 item dengan rentang skor 1 sampai 10, nanti nilai maksimalnya 200. Nanti kita bisa menginterpretasikan kemungkinan disfagia itu bila skornya kurang dari 138, nanti itu kita kategorikan disfagia berat. 139 sampai 167 disfagia sedang, 168 sampai 177 disfagia ringan. Lalu dari masa ini kita juga dapat melihat resiko aspirasi. Bila kurang dari 140 resiko aspirasi berat, 141 sampai 148 resiko sedang, 149 sampai 169 resiko aspirasi ringan. Lalu ini functional oral intake scale. Jadi ini nanti kita nilai setelah kita melakukan mungkin video fluoroskopi atau FIS. Lalu nanti kita bisa mengkategorikan pasien berada di level mana untuk menentukan rute makan pada pasien. Misalnya pasien yang tidak boleh makan secara oral nanti di level 1, pasien di level 7 itu bisa makan secara per oral. Lalu ada 3 pilar utama tata laksana untuk kondisi disfagia, yaitu pertama modifikasi tekstur diet, lalu perubahan postur atau manuver kompensasi, bisa manuver supraglotis, manuver Mendelssohn, atau manuver lainnya, lalu intervensi untuk meningkatkan fungsi menelan, seperti stimulasi neuromuskular. Sedikit saya bahas di sini adalah stimulasi neuromuskular. Yang sebelah kiri kita ini adalah stimulasi perifer, yang sebelah kanan adalah stimulasi sentral. Jadi stimulasi perifer ada yang kita kenal dengan pharyngeal electrical stimulation, yaitu dia prinsipnya adalah untuk menstimulasi serabut sensoris pada mukosa di oral, faring, dan laring. Jadi nanti bentuknya seperti nasogastric tube, namun dilapisi oleh elektroda berbahan titanium. Lalu nanti ini diharapkan merangsang pusat menelan di batang otak, yaitu nucleus tractus solitarius, yang kemudian nanti akan mereorganisasi korteks. Kemudian nanti juga merangsang substansi P, di mana di sini substansi P sebagai neuropeptid yang akan membantu fungsi menelan.
sebagai algoritma dari tinjauan pustaka ini bahwa intubasi endotrakeal ini kita bisa lihat dari durasi, tekanan pada kaf, ukuran pipa dan riwayat sebelumnya. Memang intubasi endotrakeal yang seperti yang kita tahu biasanya memang menyebabkan gangguan fonasi. Namun bisa menyebabkan gangguan menelan baik langsung maupun tidak langsung. Lalu kita bisa menilai, mengevaluasi untuk menentukan derajat dari disfagianya dan risiko aspirasi yang mungkin muncul lewat klinis, assessment yang bisa kita nilai dari massa atau FOIS, lalu tindakan video fluoroskopi ataupun FIS. Sehingga nanti kita setelah mengumpulkan dari klinis, asesmen, dan pemeriksaan penunjang, kita dapat menentukan diagnostik dan tata laksana yang ideal, berupa modifikasi diet, manuver, atau stimulasi neuromuskuler, atau gabungan dari satu atau dua dari antaranya. Lalu kita akan mendapatkan pendekatan memang harus multidisiplin, sehingga didapatkan kualitas hidup pasien yang lebih baik. Sebagai ringkasan bahwa disfagia yang dikaitkan dengan intubasi endotrakeal, kita kaitkan itu dengan trauma pada laring atau orofaring secara langsung, ataupun pasien memang dengan glotis yang terbuka lama, terjadi penurunan refleks pada laring maupun faring. Kemudian memang pasien yang terintubasi endotrakeal dalam keadaan biasanya memang penyakit-penyakit kronis yang terjadi polineuropati atau gangguan kelemahan otot-otot, dan pasien yang dengan terintubasi endotrakeal dalam posisi tidur yang lama bisa menyebabkan refleks gastroesofageal. Berikut daftar pustaka yang menunjang tinjauan pustaka pada siang hari ini. Terima kasih, mohon asupannya.